Profesor Dr. Andi Muhammad Asrun dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yang memberi kuasa kepada Hebriyadi SHMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2, Bursa Sarnubi dan H. Widyaningsi SHMH, pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024 nomor 2 yang memberi kuasa kepada Dudi Agung Trisna SHMH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam eksepsi, berkenan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, eksepsi berkenan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum berkenan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok permohonan angka 1 sampai dengan angka 3 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Lahat, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa berkenan dengan dalil pemohon berupa kesalahan administrasi, kesalahan yang berakibat pidana pemilih dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat dalil pemohon telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan terhadap persoalan tersebut telah selesai dan tidak relevan untuk dipersoalkan lagi. 2. Bahwa berkenan dengan dalil pemohon berupa adanya keberatan dari saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan terhadap persoalan tersebut telah selesai dan tidak relevan untuk dipersoalkan lagi. 3. Bahwa berkenan dengan dalil pemohon tentang adanya penyampaian laporan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Lahat dan pemohon berupa surat nomor 017 dan seterusnya bertanggal 3 Desember 2024 perihal pengajuan usulan PSU Pilkada Kabupaten Lahat 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dari permohonan dimaksud. Terlebih dalam persidangan, pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Lahat telah memberikan penegasan mengenai sifat surat Bawaslu dimaksud sebagai surat biasa dan bukan merupakan surat rekomendasi. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lahat tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah sebesar 30.508 suara atau ekuivalen dengan 12,11%.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.8 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang terbuka plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 21.14 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Alipah Raham Mawati sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Demikian para pihak, selanjutnya akan ada beberapa pengumuman atau penjelasan dari majelis hakim supaya dicermati. Silakan yang